kita bisa bicara real di lapangan. Jadi gini Pak, boleh saya keluar dikit nih? Boleh, boleh, Ya, boleh. jadi gini, kebiasaan petani ini, mereka kan sudah dapat RDKK nih. Nah, RDKK ini kebiasaan petani itu penambahan pupuk kimia itu kan dilakukan lagi. Jadi kalau kita bicara real di lapang, pemakaian pupuk kimia, itu yang di RDKK itu mestinya biasanya lebih. Beliau akan cari dia yang di lain kota lain ya. Nah, itu estimasi di sekitar ini itu ada 900 sampai 1 ton. Real ya, per hektar. Real ya, artinya selain RDKK mereka mesti nambah lagi, nambah lagi itu. Oke. Saya kasih gambaran yang lain Bapak, ya kasih gambaran yang lain. Saya bukan keluar dari sini nih. Kita kemarin kan mengawal gerak GP2TT di Kabupaten Karanganyar nih. Kabupaten Karanganyar ini mereka setelah diresume itu peningkatan hasil itu sebelum program dan realisasi program itu 22 KU kuintal. Itu dengan menambahkan paket kita. Jadi tambah 2 di komposer, ada 6 liter itu yang 425. 22 kuintal berarti berapa tahun tuh? 2,2 ton. Ini real, Pak. Saran saya jangan pakai hanya benih Aston. Ya, model. Ini harus Aston pakai sekian isinya, kemudian IPB 3S produksi 13 ton, kemudian pakai lagi Invari, pakai semua varietas, tapi yang konstan adalah punyanya Bapak. Apa namanya itu? POMI BK, Ya, Pembenang Tanah dan POMI BK, Hayati. Nah, ini yang konstan. Kemudian dengan situasi yang berbeda, kita jalan, kita lihat perkembangannya. Bagaimana responnya petani. Jangan gini, cara berpikirnya. Kalau ada gunung besar ini, 10 orang kita mau pindahkan, bisa pindah. Tapi kalau kita 100 orang lebih mudah pindahnya. Paham? Karena ini pasti kita punya kelebihan masing-masing, terutama varietas ini. Digabung, sinergi. Itulah kekuatan bangsa. Siap. Dan Bapak adalah termasuk agen pembaharuan. Jadi itu saya hargai karena saya tahu tentang hal ini. Jadi Bapak sinergi, ini ada 12 ton, ada IPB 13,4 ton, Bapak ada 12 ton, 13 ton, ada 10 ton. Ini coba dicari titik tengah bisa 15 ton. Karena kenapa? IPB 3S-nya itu 13 ton tanpa apa-apa. Itu benih saja. Pupuk tidak diurusi, tidak ada yang diurusi. Kalau ini ditambah dengan punya Bapak, Tanah dan pupuk Hayati, itu mungkin bisa 15 ton, 17 ton. Ya ini saya akan jelaskan sedikit Pak, kenapa kita bisa menghasilkan. Toh yang paling sedikit saja sudah real 10 ton Pak. Ya saya kira ini juga tidak mudah. Ya, dan sampai 11, 12, 13 itu sangat-sangat tidak mudah. Menurut kami rahasianya hanya satu dulu Pak. Jadi kita selama ini tidak pernah membenahi tanah Pak. Tanah itu yang sudah pada rata-ratanya kurang sehat. Ya, semua mikirkan hanya benih, pupuk, ya, pengairan dan ini dan itu. Tanah itu tidak pernah kepikir. Justru inovasi kita itu adalah di pembenahan tanah, Pak. Ya, pembenahan tanah itu ada 2. Satu jerami, Pak. Jerami itu bisa dianjurkan untuk seluruhnya tidak boleh dibakar, Pak. Itu adalah satu potensi membuat pupuk kompos. Ya, di dalam tanah dengan biaya yang sangat murah, 3 liter. Ya, di bawah 200.000 dia bisa mendapatkan berapa ton 1 hektar untuk kompos dari jerami yang ditinggal. Ya, yang kedua yang tanah yang sudah pantat, yang sudah keras itu bisa diurai sampai menjadi tanah yang gembur dan subur. Ya, kalau produksi mau naik ya tanah itu harus dipikirkan, Pak. Betul. Jadi sekarang ini kita ke BC rasionya di ujung dan ini sinergi. Iya, Pak. Sinergi.
saya ke sini bukan untuk urusan panennya, tetapi ingin memastikan bahwa 1 hektar bisa menghasilkan kurang lebih 10 ton. Itu yang perlu saya pastikan. Kalau ini benar 1 hektar bisa 10 ton, nanti akan dikembangkan besar-besaran di wilayah-wilayah di provinsi-provinsi yang lain, di daerah-daerah yang lain. Di sini yang dikembangkan bukan varietasnya, tetapi adalah pupuk mikrobia BK dan mikrobia POMI. Itu yang dipakai. Kalau kemarin kita lihat di Kerawang, itu yang dikembangkan, kenapa saya datang juga bukan panennya, tetapi varietasnya. Saat itu varietas IPB3S yang juga menghasilkan 1 hektar kurang lebih 13,4, tetapi ini ubinan. Netnya kira-kira juga antara 10 sampai 11 ton. Kalau 1 hektar menghasilkan angka-angka 10 sampai 11 ton, berarti kenaikannya kan dari yang normal itu bisa 30 sampai 40%. Itu yang ingin kita pastikan. Bukan, sekali lagi, bukan panennya. Saya kesini bukan mau panen, tidak. Memastikan bahwa pemakaian mikrobia yang BK dan mikrobia yang POMI itu betul-betul menghasilkan sebuah produksi yang banyak. Ya, saya kira itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Biar dilanjutkan Pak Menteri Pertanian, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang kita cintai, kita banggakan, telah melihat langsung panen, hasil panen pada hari ini. Yang beliau lihat langsung adalah pupuk dekomposer yang digunakan BK POMI. Yang kemarin di Kerawang itu kami ulangi, varietas IPB 3S, potensi produksi adalah 10 sampai 11 ton. Insya Allah IPB 3S bersama dengan BK POMI kita akan segera tindak lanjuti, kembangkan ke seluruh Indonesia. Bisa kita membayangkan produksi peningkatan bisa 20-30%. Kalau 5 juta saja atau 30% dari luasan panen seluruh Indonesia kurang lebih 14 juta hektar, itu bisa menaikkan 3 ton saja. 3 ton dikali 5 juta itu 15 juta ton, dikali dengan harga 4, rata-rata 4 juta, itu ada penghasilan kenaikan kurang lebih 60 triliun rupiah yang dinikmati oleh petani. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah kita berinovasi, kita memanfaatkan inovasi-inovasi yang ada, mulai varietas, kemudian cara tanam jajar Lego, kemudian peningkatan pemanfaatan areal sintang, kemudian memperbaiki infrastruktur irigasi, kemudian alat panen, combine harvester, dan nanti hilirisasi menuju pertanian modern, di mana biaya produksi lebih rendah dan produksi lebih, hasilnya lebih tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kita IPB 3S kemarin kita kembangkan langsung, ini tahun 100.000 hektar. Ini dari hasil revisi anggaran dari 500 menjadi 100.000 hektar. Kita revisi dan tahun ini kita laksanakan. Kemudian benih ini dan BK pupuk POMI ini diserahkan kepada petani-petani yang kemarin kena puso, kekeringan, dan itu gratis dari pemerintah. Jadi ini sinergi antara BK POMI dan IPB 3S.
bisa saja hasilnya nanti setelah ini sama-sama itu bisa saja di atas 10 ton, bisa 12 ton per hektar. Nah, ke depan bisa kita bayangkan kalau 5 juta hektar dari 14 juta, 5 juta saja. Berarti ada kenaikan produksi kalau naik 3 ton, itu 15 juta ton. 15 juta ton kali 4 juta, 60 triliun dinikmati petani. Hanya kita disiplin menggunakan varietas. Itu baru 30% luasan seluruh Indonesia. Izin Bapak Presiden, tahun ini ada 8.700 pendamping dari mahasiswa. Mana mahasiswa pendamping? Ada mendekat sini. Tadi yang pendamping di sini ada Bapak Presiden. 8.700 mahasiswa, dosen, kemudian penyuluh, dan juga dibantu oleh para babinsa se-Indonesia. Ini yang kita bahas ini kenaikan produksi. Yang ditanya gimana menaikkan mencapai 5 juta hektar itu. Itu yang menarik. Terima kasih. Ayo, Abang Solo.